Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast. Yo, what's up? Yo. Welcome back di Ini Bukan Podcast. Saya Dian, aka RTMG, and second mic. Faisal kayak kriwil. Kali ini kita kedatangan tamu keren ya. Ya. Kerennya dia. Santik. Oke, terus pelaku seni juga. Ya. Selain nge-MC, protokoler juga. Prestasinya Terus banyak. juga luar biasa juga. Betul. Pokoknya Alhamdulillah. lagi hits banget ya, box lah. Oh iya, mahasiswi dari sebutin aja ya, Ya, Sikes Karsa Husada. Wow. Kita langsung sambut aja ya, kenalan aja. Yuan. Kalau pengen tahu nama lengkapnya harus transfer dulu kayaknya. Kan Iya kita dong. tadi nama lengkap ya. Ya. Biar nanti dia yang jelasin aja langsung siapa. Oke, apa kabar Yuan? Oke, baik banget. Makasih ya Gian. Ya, Suaranya ya. suaranya beda kalau seorang protokoler kan khas suaranya khas ya. Oh, iya dong. Bro di rumah, kali ini kita udah masuk ke episode ke 38 ya. Wes, mantap Oke, banget. alhamdulillah, semakin episodenya banyak tentunya harus lebih dewasa dong. Betul. Iya. Belajar dewasa maksudnya. Meskipun kedewasaan itu nggak selalu dilihat dari usia. Punya Ya, sih. sensitif sih kalau Sensitif banget. kalau begitu Mr. Chan. Mr. Chan juga ya. Ya. Seorang videomaker. Videomaker dibantu nih, fotografer kerjanya juga, dengan luar video. biasa. Betul. Expert banget lah ya. Terus Iwan sekarang kegiatannya lagi apa nih, lagi sibuk apa? Kuliah? Iya. Sambil kuliah ngapain aja? tuh? Sibuk kuliah. Kebetulan aku kegiatannya itu selain kuliah ada sebagai relawan juga. Jadi Relawan? Oke. ya, kebetulan relawannya itu dipembinain langsung sama Wakil Bupati Garut Luar kayak biasa. gitu. Oke. Terus Selain itu juga aku aktif di Boxer sekarang. Ya, mantap Boxer. banget kan Macam-macam. Boxer. jangan macam-macam ya. Macam-macam. Lanjut. Nanti macam-macam bisa dibanting. Oke, kalau misalkan kesibukan sekarang paling lagi ikut audisi buat putra-putri pendidikan Jawa Barat sih. Oke, Gitu. banyak banget ya prestasinya. Padahal usianya baru muda tapi berbahaya ya. Wis. Luar biasa. Kayak jadi kebanggaan Stikers juga tentunya ya. Apalagi- Apalagi kan tadi ngobrol di belakang sama Mr. Chan ada bikin profile juga ya untuk tersendiri kayak Ya. untuk semacam promo dan Iya. lain-lainnya gitu ya, konten-kontennya luar biasa. Salah satu talentnya Yuan ya, luar biasa. Oke. Terus by the way kan Yuan biasa ikut kayak monolog gitu ya, Iya. puisi dan lain-lain itu biasanya reguler atau misalkan pas di sela-sela lagi luang waktu. Kalau atau seperti misalkan apa sih? ya, kalau misalkan buat monolog itu aku tuh kan aktif dari SMA ya, Ayah. Oke. Aktif dari SMA, jadi waktu itu tuh diajakin, asalnya tuh nggak mau masuk monolog tuh apa gitu ya, kayak gimana, belum tahu. Nah dari situ aku nyoba dulu dan alhamdulillah ikutan lomba di FLS Kabupaten Garut dan alhamdulillah juara 2 Nah, juara tingkat kabupaten Luar gitu. biasa. Alhamdulillah. Nah dari situ mulai berkembang lagi, dari monolog aku mulai ke puisi, ke tari, dan alhamdulillah selalu terpilih kalau misalkan sekolah itu ngadain event-event atau suatu lomba itu suka diikut sertakan kayak gitu. Karena prestasinya ya, terus juga biasanya kan setahu gue kayak sekolah atau kampus sendiri ngerekomennya juga pasti kan lihat juga Iya. basicnya dulu ya. Iya. Yuan, Disesuaikan. sesuai profilnya gitu. Kalau nggak salah FLS 2N-nya waktu yang terakhir di apa yang Yuan dapat juara 2 tuh? Di yang Musadat itu ya. Oke, Oh iya. Terus juga sebelum itu atau sesudah itu? Kalau sesudah itu mungkin aktif juga di kampus mungkin ya Ayah. Mungkin di kampus sekarang aku itu waktu itu udah mendapatkan top education juara 1 tingkat nasional juga. Alhamdulillah. Luar biasa ya prestasinya. Nah ini jadi setuju nggak bro? Jadi di Garut ini ternyata banyak yang belum terekspos Betul. juga Iya. secara Betul. prestasi gitu. Ya kita tentunya wajib mengapresiasi ya. Iya. Secara kita kan pengedar informasi. Pengedar informasi. Oh iya bro, kita kan baru kenal loh. Ya, pertama Tadi ketemu langsung. Pertama ketemu langsung nge-podcast aja nih. Tapi yang jelas ketika dia bicara tuh kita nggak usah ini dengerin aja deh. Masalahnya, jelas ya suara mana. Teman-teman pasti sepakat juga ketika Yuan bicara pasti ada nilai gold di Luar biasa. Padahal tadi kan Gen ceritanya datang sini pulang kerja nggak sengaja ketemu kan ya, lagi bikin konten Yuan. Iya. Ngobrol-ngobrol akhirnya nge-podcast juga in frame ya. Betul. Dibantu sama Mr. Chan, luar biasa lah. Asik. Ya silaturahmi juga. Terus
punya karya nggak sih dari puisi, misalnya bikin puisi sendiri atau karya lain gitu? Kalau karya mungkin aku waktu bulan Agustus kemarin alhamdulillah udah ngeluarin esai, bikin esai dan alhamdulillah juara 1 juga tingkat nasional. Itu Kependidikan. Iya. Dia lebih ke kesehatan juga ya. Enggak sih, umum, pendidikan umum. Jadi kita nanti bikin kayak suatu penilaian kita terhadap pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Jadi itu isi esai aku. Selain itu di bulan Desember kemarin alhamdulillah aku mendapatkan 2 penghargaan. Yang pertama aku tuh dapat dari Bupati menjadi pemuda pelopor berprestasi bidang pendidikan dan literasi. Dan alhamdulillah langsung diberikan oleh bupatinya. Luar biasa, ini influencer juga ya. Keren. Yang kerennya tuh masih muda banget loh ya. Semester berapa sih Iwan sekarang? Aku baru semester 3. Berarti sama kita bedanya berapa? 2 tahun. 2 tahun lah ya. 2 tahun setengah. Cukup lah. Terus sisi lain kan prestasi, terus kesibukan di kuliah gitu. Kesibukan lain atau misalkan kegiatan lain selain itu masih ada juga nggak? Atau ada sisi senang-senangnya misalkan apa gitu? Kalau misalkan senang-senangnya sih enggak sih ya, karena kegiatan aku tuh kadang sehari-harinya tuh benar-benar sibuk banget karena selain sekarang kan aku udah jadi udah dilantik, udah diresmikan sebagai duta bela negara oleh gubernur. Otomatis kegiatan aku itu juga bertambah lagi. Dan beberapa juga kegiatan di kerelawanan, di sosial. Jadi itu harus membagi dengan waktu kuliah tuh emang benar-benar harus. Tentunya sangat peka juga ya, respect juga terhadap eksperimen kegiatan sosial di Garut atau misalkan ada kejadian yang polemik sosial mungkin di Garut, itu respect juga, cepat tanggap juga ya. Cepat tanggap banget. Tentunya dibantu sama siapa aja biasanya sih? Bantu tim atau misalkan ada dari organisasi kitanya gitu. Kalau misalkan biasanya sih dari organisasi kitanya karena kita langsung dipembinai oleh wakil bupati. Jadi wakil bupati sendiri udah dari dinas sosial juga, dari dinas sosial Kabupaten Garut juga udah bergabung sama kita. Bahkan beberapa anggota dari DPR RI itu menjadi penasihat kita gitu aja. Jadi organisasinya boleh dikasih tahu nggak? Oke, boleh dikasih tahu. Organik kerelawanan aku adalah Pelita Intan Muda Kabupaten Garut. Instagramnya langsung aja. Instagram aku apa? Pelita nih. Dua-duanya. Kalau aku di follow aja @yuanitaputri I-nya 2. Kalau Instagram Pelita Intan Muda langsung klik aja, langsung ketik aja, langsung ada kok. Itu yang 2 tuh I-nya atau apanya? I-nya namanya. Langsung rooming ya. Susah. Oke, tapi orang tua support banget tentunya, maksudnya selain orang tua, pacar gitu atau support? Kebetulan aku jomblo kali ya. Jomblo katanya. Stay halal, alhamdulillah. Oke, tapi itu maksudnya jomblo tuh karena imprem atau kayak gimana sih? Oh enggak serius. Kesibukan karena sibuk ya, ada waktu-waktunya, bukan berarti nggak mau senang-senang dong ya. Tentunya lihat momen ya. Ada skala prioritas tentunya dari Yuannya. Nah, jadi setuju sih ketika mobilitasnya tinggi, prestasinya juga terbukti ya. Dia bisa ngebagi waktu lah ya di sisi kesibukan tugas kuliah dan lain-lain. Terus peka juga terhadap lingkungan sosial Garut, terhadap ya nggak Garut aja mungkin ya, Garut juga terhadap hal-hal sosial. Makanya dinobatkan sebagai duta juga ya. Gubernur lagi. Iya, alhamdulillah. Dan sebenarnya tuh ya, kalau misalkan buat kesibukan tuh kadang teman-teman sendiri buat dukungan gitu ya. Kadang suka banyak yang bilang, ih ngapain sih Yuan ikut-ikutan gitu ya, kan ribet gitu, harus daftar, harus banyak kegiatan. Apalagi kan kuliah aku tuh agak kayak jurusan lain gitu. Kayak kalau misalkan masuk kuliah, masuknya tuh jam 12 siang. Kalau aku tuh nggak full dari pagi sampai sore tuh bener-bener full gitu. Tapi kayak kan gitu faedah semua. Iya, kadang udahlah capek, gak usah ikut-ikutan. Dan ternyata tapi awalnya juga aku iya ngapain ya, tapi aku tidak terpatahkan karena kata-kata itu. Aku tetap ingin berkarya, itu sih yang harus diaktifin dari generasi-generasi apalagi di Kabupaten Garut ini. Gitu. Menurut Satrio gimana nih tentang karya atau prestasinya Yuan? Bicara barusan regenerasi jadi agak keinget nih. Untuk regenerasi ya mungkin secara junior ataupun di bawah Yuan nih, bagaimana proses selama ini Yuan bisa sampai
berbagai prestasi ataupun memang akademis ataupun non akademis bisa mencapai sampai di titik ini gitu. Perjalanan biar maksudnya kan mungkin setelah orang-orang yang lihat ini bukan podcast seri ini episode yang ini mungkin bisa menginfluence untuk teman-teman yang lain. Oke. Motivasi lah ya. Iya mungkin awal aku tuh karena perlu diketahui buat teman-teman yang lagi pada nonton nih, kalian itu harus punya mau dulu. Karena kalau misalkan kita punya niat tapi kita yang nggak mau itu tuh nggak akan jalan, gitu. Jadi kalau misalkan kita mau, kita termotivasi, itu pasti akan jalan. Tapi kalau sekarang kita cuman, aku juga mau kayak gitu, tapi kita nggak jalan, kita nggak mau, nggak akan Dasar maju itu, kayak gitu. dasar. Ya itu dasarnya. Dan kalau aku sendiri, kita harus berani mencoba gitu. Berani mencoba. Setelah kita berani mencoba, kita membiasakan sehingga kita terbiasa dan terus berkarya, terus mengembangkan bakat kita. Dari situlah kita bertumbuh. Oke, karena mungkin orang lain biasanya kan taunya hasil aja ya, Iya. tanpa tahu prosesnya seperti Iya, apa. benar banget. Mungkin berdarah-darah atau ngabisin apa? Suka ngopi nggak? Ngabisin kopi berapa? Nyindir deh. Kan Oke, orang tahu oke. biasanya taunya hasilnya aja. Ya. Kayak gitu. luar Iya biasa. benar banget. Kadang orang lain tuh mandangnya tuh udah jadi duta, padahal duta gitu doang gitu ya. Padahal prosesnya tuh ya Allah habis-habisan berjuangnya. Jelas, kalau yang orang-orang pun kan manusia itu kan terbagi beberapa. Mungkin orang-orang yang itu biasanya kalau saya punya istilah penonton itu biasanya nafasnya lebih banyak. Oke. Kenapa Serius? tuh? Kok jadi kepo ya? Agak ambigu nih. Gimana tuh maksudnya? Penonton itu lebih banyak nafasnya dibanding pemain. Anggap misalkan Yuan itu pemain. Apa bedanya ketika komentator sebuah olahraga sepak bola? Si komentator mungkin aja bisa bicara seperti itu, tapi kalau secara pelaksanaan di lapangan kan belum tentu juga. Wes, ya Jadi makanya juara sih. kalau kayak gitu saya menggarisbawahi orang-orang yang seperti itu nafasnya lebih panjang. Iya, Oke. bener banget Dan setuju. suatu hal yang biasa mungkin kayak Yuan tadi pasti selalu ada yang pro, ada yang kontra. Iya. Bahkan ada yang diabaikan juga tentunya ya. Iya. Ya buat apa istilahnya buang-buang energi. Buang energi. Hal yang unfaedah istilahnya ya. Tapi balik lagi ke kita, sebenarnya tuh. Kalau misalkan Kita. iya ke aku kali ya. Kitanya itu rooming lagi misalkan. Oke. Iya, sebenarnya tuh balik lagi ke kita cara menanggapi haters yang ya komen-komennya kayak gitu. Kalau misalkan kita ya udahlah, kita terus aja berkarya karena semakin kita berkarya semakin panas tuh para haters Oke. yang ngomong kayak gitu. Kalau Gian sama Mr. Gregor setujunya kayak gini, haters itu adalah fans yang tersakiti. Asik. Oke. Bener banget sih, setuju sih. Bukan fans yang tertunda. Bisa. Itu menurut Gogon. Tahu Gogon nggak sih? Siapa ya? Enggak tahu. Gogon. Mr. Faisal itu bahasanya Gogon. Gosip Gogon. underground. Oh, oke. Menurut Gogon gitu. I know. Satu lagi bahasa kita ada Burger Kill ya. Burger Kill. Nah, kayak tadi pas waktu ketemu Yuan ya, dikenali sama Mr. Chan juga, sedikit Burger Kill dulu. Betul. katanya. Bergerak sambil nyekil. Kayak gimana tuh ya? Parah ya, Mr. Chan tuh udah ketawa-tawa aja di belakang. Lanjut yang tadi sih masalahnya untuk masalah regenerasi. Oke. Di sini kita kan potensi yang ada di Kabupaten Garut ini kan luar biasa. Iya. Yang mungkin kita juga baru tahu Yuan tuh ya dengan segala prestasi bidang yang tadi bicarakan, ada harapan tersendiri ya untuk dari sisi ya secara personal Untuk generasi, Iya. khususnya di Kabupaten Garut nggak sih? Betul. Oke. Mungkin harapan aku itu, aku pengen kayak anak-anak muda di Kabupaten Garut ini tuh lebih aktif, lebih mengembangkan dirinya, karena banyak banget teman-teman aku yang mungkin ilmunya tuh nggak mungkin sih sebenarnya tuh ilmunya itu kecerdasannya itu lebih tinggi gitu. Tapi kok ayo dong kembangin, aku tuh kayak suka semangatin ayo dong kembangin gitu ya. Tetapi karena dianya tidak mempunyai keinginan itu, sehingga iya sayang banget sih Dan bahkan karena mungkin kita ngomongin di pendidikan dulu, waktu teman aku di SMA dia itu pintar banget di SMA-nya. Tapi karena dia tidak berkeinginan buat kuliah, karena dia tidak ingin kuliah, sehingga dia tuh melupakan prestasi-prestasi yang ada di SMA, jadi tidak melanjutkan kuliah. Itu sayang banget sih. Jadi menurut aku buat para generasi-generasi di Kabupaten Garut, ayo kita bangkit, ayo kita aktif buat Kabupaten Garut, ayo kita berkontribusi buat Kabupaten Garut,
Karena dengan kita berkontribusi, dengan kita aktif buat Kabupaten Garut, insya Allah Garut akan maju dan Garut akan menjadi juara. Nah, setuju. Itu harapan pribadinya Yuan Iya. ya. Terus harapan anak mudanya juga udah Iya. disentil ya. Artinya lebih ke jangan jangan pasif lah ya. Iya, jangan pasif, Dan harus benar banget. berinovasi gitu. Jadi nggak ngerasa cukup puas di situ. Artinya harus berkembang gitu ya. Benar Kayak banget. ilustrasinya kayak gini. Sebenarnya kayak gini sekarang bukan gendut sih, tapi lebih ke berkembang gitu. Asik. Setuju nggak, Bro? Setuju banget sih. Asal aja bahagia. Kalau bicara yang barusan, jadi keinget kita tuh dari 4 tahun ke belakang memang bukan hak paten kita. Siapapun bisa memakai kalimat itu. Mhm. Kalau di rumah FK kita punya program namanya filosofi kompilasi. Oh iya. Dari segi indie musik. Hmm. Itu betul banget apa yang diutarakan barusan. Kalau memang segala harapan itu ya kita ada harapan besar ketika regenerasi bisa hal-hal positif bisa berkembang. Banyak yang potensi-potensi bermunculan. Iya. Di sini kita punya jargon dari Garut untuk Indonesia. Nah, itu. Oke, dari Garut untuk Indonesia. Wah, juara banget sih ini kayaknya. Jadi si filosofi rumah dan rumah FK ini, filosofi kompilasi dan rumah FK ini salah satu tujuannya sih gimana caranya sedikit ikhtiar lah ya, Iya. ikhtiar sederhana lebih ke bantu memfasilitasi Betul. gitu ya. Meskipun ya bisa dibilang masih sederhana aja, mungkin Iya. biasa-biasa aja, tapi kan yang seperti Yuan tadi yang penting ada kemauan dulu, Iya. Proses. niat gitu. Proses. Kalau masalah berkembang kan itu ngikutin gitu. betul. Selagi kita masih bisa berinovasi, berusaha jadi update lebih peka lah. Iya. Kalau di musik ya tentunya lebih peka ke kayak misalkan sekarang tuh lagi menggandrungi apa gitu. Nah, kita juga berusaha untuk ikutin gitu. Atau misalkan di industrinya seperti apa. Nah, jadi intinya si rumah FK ini produk ya, maksudnya ngasilin produk. Salah satunya yaitu filosofi kompilasi. Keren banget sih. Semoga ya bisa Ya. bantu juga khususnya musisi lah. Banyak lah ketika proses-proses kita yang memang kita bisa kerjasama dengan waktu itu ngambil talent artis dari Surabaya. Oh, Iya. wow, keren banget. Nah, kita bikin video klipnya di daerah Bromo. Ada di channel YouTube-nya Ada. Filosofi Berarti bisa Kompilasi. dibilang ya FK ini tuh udah berkontribusi banget nih buat Kabupaten Garut ya, ya? Insya Allah. Sudah. Keren banget sih. Ya meskipun mungkin Ini nih. sebelumnya kan udah ada yang banyak berkontribusi. Iya. Iya. Cuma kalau dari kita niatnya sih semoga bisa turut mewarnai lah. Mewarnai, Gitu betul. sih. Mewarnai banget sih Ya, menurut maksudnya aku. kalau dibilang banyak berkontribusi atau pernah berkontribusi kan sebetulnya mereka yang menilai Betul. Iya. nggak seperti itu juga. Hanya mewarnai. Oke, salah satunya ya ini bukan podcast kan kita usianya lagi gemes-gemesnya baru 2 bulan. Masih lucu-lucunya gitu ya. Masih gemes ini. Oke, Iwan makasih banyak ya udah Iya. Makasih banyak. Nah, terima kasih kembali. Obrolannya sangat bergizi ini. Jadinya jadi influencer. Iya. Gak bernutrisi. Oh, oke. Karbo boleh. Oh iya. Nutrisinya juga pas ya, Iya. keren lah gitu. Bangga juga tentunya Gian kan sama Mr. Faisal kan generasi yang udah lebih duluan, Iya. tapi belum klasik sih sebetulnya. Iya. Masih ya gitulah ya. Belum klasik ya guys. maksudnya kan ternyata pas kenal asik ngobrolnya, Ya. terus Iya. pas kepoin prestasi dan lainnya luar biasa. Meskipun jujur kan kalau untuk di ranah musisi mungkin enggak atau belum Belum. terekspos, makanya salah satu tujuannya itu memperkenalkan siapa sih Iwanita ini. Oke, Ya, thank keren you. dan luar biasa. Sukses terus Iwan ya. Iya, terima kasih Amin. Sukses juga buat FK. Amin, makasih. Oke, Brabro di rumah, terima kasih udah tonton channelnya dan selalu dukung kita biar acaranya tetap ada. Akhirnya Gian Ekianet Tumji pamit dan Faisal kayak Kriwil. Yuanita Putri. oke, sampai jumpa lagi di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast.